Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang kembali di kelas DDM 1. Oke, hari ini materi kita masih melanjutkan terkait himpunan. Jadi hari ini kita akan belajar himpunan bagian, himpunan kuasa, kemudian ada operasi pada himpunan. Oke, jadi himpunan bagian kalian juga sudah mengenal di sekolah gitu ya. Jadi misalkan kita punya 2 buah himpunan. Jika setiap anggota dari himpunan A itu juga termasuk anggota dari himpunan B, maka kita bisa menyebut himpunan A itu merupakan himpunan bagian dari B. Dinotasikan oleh ini, apa ya bilangnya? Ya subset sih. Oke, sehingga kalau misalkan saya buat definisi A bukan himpunan bagian dari himpunan B, maknanya ada anggota A yang bukan merupakan anggota B. Jadi di sini notasinya A bukan himpunan bagian dari B, berarti terdapat paling tidak satu anggota di himpunan A yang bukan merupakan anggota himpunan B. Oke, sebagai contoh di sini, saya punya 3 himpunan. Himpunan A, B, dan himpunan C. Oke, di sini berikan alasan kenapa pernyataan berikut benar. Di sini berarti kenapa B itu himpunan bagian dari A, berarti jawabnya bagaimana alasannya? Karena anggota himpunan B dari himpunan B berada di anggota di himpunan A. Bentar, kurang. Karena setiap anggota. Jadi hati-hati ya. Jadi di sini karena setiap anggota dari setiap anggota himpunan B merupakan anggota dari merupakan anggota Himpunan himpunan A. Himpunan A. Oke. Kemudian berikutnya C bukan himpunan bagian dari himpunan A. Kenapa? Karena setiap anggota dari B merupakan anggota A. Dibaca lagi. Karena ada satu anggota himpunan C tidak ada di A. Nah, ada itu siapa? Langsung disebutkan. Karena B B ya? merupakan anggota Oke, himpunan A. berarti kita nulisnya karena ada Satu anggota himpunan B Satu yaitu anggota himpunan ya, B. anggotanya siapa di sini? Langsung disebutkan aja. B. Karena ada B di A yang di C oh sorry ya maaf. yang bukan merupakan anggota A. B dan anggota gitu ya. Ya. Gitu.
Oke, berikutnya. Berarti Karena DHT merupakan gimana? anggota A yang ada Karena Karena setiap anggota dari A merupakan anggota dari himpunan A. Iya, bisa. Jadi ini ya karena A itu sama dengan si A gitu kan. Ya. Pasti Ya. semuanya ya tentang A itu sendiri. Jadi kalau misalkan kalian mau menjelaskan kenapa himpunan B merupakan himpunan bagian dari A, berarti karena setiap anggota di B merupakan anggota himpunan A. Kalau misalkan kalian mau menunjukkan himpunan C itu bukan himpunan bagian dari A, maka dijelaskan di sini ada siapa yang merupakan anggota C, tetapi bukan anggota si A. Jadi dibedakan ya di sini. Kalau dia himpunan bagian berarti setiap anggotanya termasuk atau termuat dalam himpunan A. Kalau bukan himpunan bagian berarti ada satu elemen di himpunan C yang bukan elemen A gitu. Oke, jadi ini ya alasan yang serupa. Jadi kurang lebih seperti itu kalau mau menunjukkan dia himpunan bagian atau bukan. Oke, next. Nah, kita sudah tahu bahwa himpunan kosong, kemarin kita juga sudah membahas ini, notasinya bisa yang seperti ini, atau kurung kurawal, buka tutup kurung kurawal, dia tanpa elemen gitu ya. Nah, himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari sebarang himpunan. Kalau misalkan kita ditanya, jadi contoh nomor 1, tentukan semua himpunan bagian dari himpunan yang anggotanya 3 dan 7. Berarti siapa saja? Pastinya yang pertama, siapa di sini? Himpunan kosong. Kemudian? 3. Apa? 3. 3 itu elemen dari himpunan 1. Nah, himpunan nomor 1. Bagaimana cara menuliskan himpunan bagian? Berarti dia bentuknya apa dia? Himpunan. Kalau himpunan berarti ada apanya? Ada apa di sana? Kurung kurawal. Jadi himpunan yang isinya, yang anggotanya 3 gitu ya. Kemudian himpunan yang anggotanya 7. Kemudian Himpunannya anggotanya 3,7. 3,7. Nah, ada lagi? Selain 4 ini? 7,3. 7,3. 7,3 sama dengan 7,7 dong. Enggak ya? Tidak ada yang lain ya? Iya. Oke, jadi kita punya 4 himpunan bagian di sini. Kalau misalkan yang nomor 2, ada berapa? Atau coba disebutkan saja lah di sini. Himpunan bagiannya? Himpunan kosong. Himpunan kosong. Himpunan D. Himpunan D. Himpunan yang isinya himpunan Z. Himpunan Z. Terus? Himpunan DZ.
Himpunan HZ. Himpunan DHZ. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada lagi? 8. Sudah, oke. Untuk yang nomor 3, saya tanya, kardinalitasnya berapa untuk himpunan nomor 3 ini? 4. Berapa? 4. Oke, sip. Sudah ingat semuanya. Jadi, ada 4. Kalau kita punya himpunan dengan kardinalitas 2, banyaknya himpunan bagian ada 4 gitu ya. Jika kita punya himpunan dengan kardinalitas 3, banyaknya himpunan bagiannya 8. Nah, kalau misalkan kita punya himpunan dengan kardinalitas n, berarti banyaknya himpunan bagian 2 pangkat n. Oke, saya pengen tahu yang nomor 3. Apakah ada yang masih bingung? Berarti himpunan bagiannya apa saja? Himpunan kosong. Himpunan A. Isinya A, Himpunan yang isinya 5. 5. Himpunan yang isinya Himpunan Himpunan yang isinya Himpunan himpunan B. Oke, sip. Himpunan yang isinya himpunan 7,8 8 C. Kemudian himpunan yang isinya Himpunan isinya A, 1,5. Bentar. Nggak bisa digeser. A, 5. A,5. himpunan yang Himpunan himpunan 1,B. Himpunan 1,B. Oke, silakan diisi sampai terakhir isinya. Iya. Isi himpunan itu sendiri ya. Jadi nanti ada nanti silakan diisi di forum lah ya. Biar nanti saya lihat. Oh ya, maaf saya sempat respon di ada beberapa yang sudah saya respon, ada yang belum ya. Mohon maaf, belum sempat. Ini himpunan, ini kurang. Misalkan di sini A,78J tutup kurung. Oke, dan seterusnya. Sampai ada berapa di sini? 16. Oke, nanti silakan dijawab di forum untuk yang nomor 3 ini. Oke, jadi tadi ketika kita punya himpunan dengan kardinalitas n, maka banyaknya himpunan bagian. Ketika kita koleksi semua himpunan bagiannya, ada sebanyak 2 pangkat n. Jadi ini untuk kalian ngecek nanti, misalkan disuruh mencari himpunan bagiannya. Koleksi himpunan bagiannya. Oke, jadi saya ingatkan lagi, perhatikan kurung-kurung kurawalnya. Ini kenapa kok muncul? Nah, misalkan di sini, langsung saya nomor 3 aja deh. Yang nomor 3, kardinalitasnya berapa di situ? 1. Berarti kan di sini diminta daftar semua himpunan bagian dari himpunan-himpunan berikut. Berarti di sini himpunan bagiannya adalah himpunan kosong sama himpunan kosong, R. himpunan yang isinya himpunan R. bilangan real. Oke, jadi nanti kalian kalau menuliskan R, himpunan bilangan real, ini R-nya bukan R biasa begini ya, jadi ada garis lagi. Jadi misalkan, biar membedakan nanti waktu di relasi itu ada beda. Jadi, kok nggak asik gini. Jadi ada double garis di R-nya. Jadi R-nya itu ada, ya kurang lebih ada double garis gini lah. Untuk membedakan bahwa itu notasi himpunan bilangan real. Biar tidak sama dengan R kapital gitu.
Begitu juga dengan Q, N, Z, dan seterusnya. Jadi notasi himpunan bilangan asli itu yang begini, N-nya ini. Yang ini. Jadi N ada double garis di tengah gitu ya. Kemudian yang Q itu double garis bisa di depan, ya bebas lah. Intinya jangan disamakan dengan huruf kapital. Kalau tulis tangan sama, Bu. Apanya? Tulisannya itu. Ya kalau tulis tangan dia berarti begini tuh. Ini kita punya R. Nah, gitu. Gitu. Kalau misalkan mau Z, berarti ada garis di sini. N berarti aduh. Nah, jadi intinya membedakan dengan huruf kapital gitu. Iya. Makasih, Bu. Oke, yang B, tulis dengan mendaftar semua elemen di antara kurung kurawalnya. Oke, jadi di sini kalian disuruh mendaftar elemennya, mendaftar anggotanya. Jadi di sini bacanya berarti himpunan X, yang mana X itu subset atau himpunan bagian dari 3, himpunan yang anggotanya 3, 2A. Yang apa di sini? Dan kardinalitas dari si X tadi sama dengan 2. Jadi maknanya di sini, tulis himpunan, anggota dari si himpunan ini, yang memenuhi ini, atau tulis himpunan bagian dari himpunan ini yang anggotanya hanya 2. Gitu ya. Jadi kalau kalian disuruh menuliskan di sini, himpunan yang nomor 9 berarti isinya Himpunan 3,2. Himpunan yang berarti 3,2. Kemudian himpunan 3,A. 3,A. Himpunan yang isinya 2,A. Ada lagi? 23? Ya. 23 ya, mewakili yang pertama ini. Gitu ya. Oke, itu yang nomor 9. Sedangkan yang nomor 10. Nomor 10 berarti kan di situ kita disuruh mendaftar X. X itu himpunan bagian dari himpunan bilangan asli yang kardinalitasnya kurang dari atau sama dengan 1. Berarti bagaimana? Himpunan berisi himpunan kosong. Yang kosong. Ini yang kardinalitasnya 1 ya. Yang kardinalitasnya, yang kardinalitasnya 0. Yang kardinalitasnya 1, berarti kita punya Himpunan yang berisi 1. Terus Himpunan berisi 2. terus Himpunan berisi 3. terus Dan seterusnya. atau kita bisa menuliskan bagaimana di sini? Kalau dalam bentuk sifat. Susah ya? Ya udah. Gimana? Ada yang mau mencoba? X kurang dari 10. Hah? X kurang dari 10? Maksudnya? Kan di sini hanya dituliskan yang kardinalitasnya kurang dari atau sama dengan 1. Berarti kan himpunan yang anggotanya 1, himpunan anggotanya 2, himpunan anggotanya 3, himpunan yang anggotanya 4, gitu kan? Berarti N kurang dari anggota himpunan dari N
kurang dari 10. Lebih dari Oh, kurang dari 10. Kenapa kurang dari 10? Kalau misalkan saya punya begini. 9. Misalkan saya punya 100. Ini masuk enggak? Enggak. Hah? Kurang dari atau sama dengan 9. Sebentar. Saya punya himpunan yang elemennya Oh, 100. masuk. Masuk enggak? Masuk. Masuk. Karena yang Masuk. 100 itu kan Iya, satu elemen satu. saja. Oh iya. Berarti Nah, Hingga. hingga. jadi bisa dituliskan di sini. Ini nanti kalian belum gabungan ya, masih nanti. Ini gabungan dengan himpunan, misalkan di sini N, di mana N itu Anggota. dengan asli gitu ya. Natural. Bisa Iya. seperti itu. Oke. Yang C. Nah, ini kita disuruh menentukan pernyataan ini benar atau salah. Yang nomor 13, R3, subset dari R3, benar atau salah? Benar. Nah, yang 14, salah. Kenapa? Benar. Karena ada Salah yang tadi bagaimana caranya? Cukup di tidak ada himpunan di R. pernyataan salah. Karena Tidak ada himpunan di R. terdapat, berarti kan tadi kita cukup ambil salah satu elemen di R2 yang tidak termuat di R3 gitu kan? Iya. Siapa dia? Cukup ambil salah satu contoh saja. Elemennya siapa di sini? Masih ingat elemen dari R2 berarti notasinya atau elemennya menuliskannya seperti apa? Ayo. Bagaimana? Masih ingat? Kalau kita punya R2 berarti R cross R. Berarti nulisnya bagaimana elemennya? Titik-titik di R2 yang bukan merupakan Anggota himpunan R3. Nah, ini siapa titik-titik ini? R, R. Oke, R, R. Tapi di sini hati-hati ya, R-nya R kecil. Ini menandakan dia elemen di R. elemen di R. Nah, kenapa R, R tidak di R2? Dia di R2 tetapi tidak di R3. Ya karena elemen di R3 itu berbentuk A, B, C gitu kan? Ya. Oke, jadi itu alasannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Untuk soal sisanya nanti dibuat di tugas atau di forum, seperti biasa. Saya bertanya. Ya, silakan. Bu, untuk yang bab kemarin kan itu 3,2 kan sama kayak nggak sama dengan 2,3. Terus di bab ini kok berbeda gitu loh, Bu. Hah? Oke, bedakan ya. Kalau tadi pasangan terurut, jadi kalau kita punya A cross B, itu kan elemennya pasangan terurut. Jadi Ya. kita punya di sini, misalkan A, B di R2. Jadi A, B tidak sama dengan, aduh, piye ngomongnya kayak. Oke, nanti saya coret dulu. Jadi di sini saya punya gini. Ini kalau kita bicaranya elemen di hasil kali kartesian. Jadi pasangan terurut elemennya. A, B tidak sama dengan B, A.
Tetapi kalau kita bicaranya di himpunan, jadi tadi 3,2 gitu ya. Himpunan 3,2 ini akan sama dengan himpunan 2,3. Karena ini himpunan yang sama, himpunan yang anggotanya 2 dan 3. Bisa diikuti? Ya, Bu. Oh iya, bisa. Kalau yang di R2 tadi, yang R hasil kali Kartesian dengan R, ini kan elemen. Jadi bedakan. Ini bentuknya himpunan, karena diapit oleh kurung kurawal. Yang ini, yang A, B ini elemen. Anggota dari suatu himpunan. Jadi hati-hati ya. Kalau yang atas tadi, yang ini himpunan yang anggotanya 2 dan 3. Yang ini elemen dari isi himpunan hasil kali Kartesian. Jadi makanya saya bilang hati-hati antara kurung biasa dengan kurung kurawal. Oke, ada pertanyaan lain? Izin bertanya. Ya, silakan. Itu tadi R, R kenapa bukan anggota R3? Masih belum paham. Kalau di R3, bagaimana notasi elemennya? Kalau kalian menuliskan R3, BC. sama dengan himpunan, kan di sini X, Y, Z. Z. Gitu ya? Ya. Nah, X, Y, ini kan kemarin sudah. Di R gitu ya. R Iya. di sini bilangan real. Nah, coba perhatikan di sini. R, R, apakah ada di sini? Nggak ada. Nah, Nggak ada. dia di sini kan hanya 2 pasangan terurut. Sedangkan yang di R3, berapa pasangan terurut di sini? 3, gitu ya. Jadi hati-hati. Ini beda dimensi ini. Yang satu R2, satunya R3. Oke, next. Himpunan kuasa. Apa itu himpunan kuasa? Jadi misalkan kita punya suatu himpunan A, himpunan kuasa dari A dinotasikan dengan P cantik di situ. Kami biasanya menyebutnya seperti itu. P cantik A adalah koleksi semua himpunan bagian dari A. Jadi semua himpunan bagian dari A itu dihimpun dalam suatu himpunan. Kita namakan himpunan kuasa dari A. Jadi di sini notasinya. Jadi himpunan kuasa A adalah semua himpunan bagian dari himpunan A. Bedanya tadi, kalau tadi kita disuruh menentukan semua himpunan bagian, itu kan tanpa tanda kurung kurawal ya. Coba saya flashback dulu yang tadi. Nah, coba perhatikan. Tentukan semua himpunan bagian dari A. Yang nomor 1. Ini kan, jadi saya menyebutkan satu persatu. Himpunan kosong, himpunan yang elemennya 3, himpunan dengan elemen 7, dan himpunan dengan elemen 37, gitu kan. Nah, kalau yang himpunan kuasa ini ada himpunan, ada kurung kuralnya di sini, karena dihimpun tadi. Jadi himpunan kuasa itu suatu himpunan. Kalau suatu himpunan berarti harus dihimpun. Jadi ada kurung kurawal yang mengapitnya. Nah, tadi himpunan A, misalkan kita punya ADH, maka kita punya himpunan kuasanya beranggotakan ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu ya. 2 pangkat 3. Oke, kardinalitasnya tadi baru saja terjawab. Berapa tadi? 8 ya. 8. Jadi kita punya kardinalitas dari himpunan kuasa A adalah 2 pangkat kardinalitas dari himpunan A. Jadi perhatikan baik-baik, kalau himpunan kuasa, pasti elemennya dia berbentuk himpunan di sini ya.
Jadi semuanya ada kurung kurawalnya di sini, semua elemennya itu. Oke. Silakan, oke, mau milih nomor berapa yang mau kita bahas? Yang A dulu. Nomor 4. Nomor 4. Oke, nomor 4 ini untung kalian milihnya kandidatasnya sedikit. Jadi di sini kita disuruh menentukan, jadi mendaftar anggotanya. Jadi himpunan kuasa dari himpunan yang anggotanya R dan I, gitu ya. Jadi di sini berarti bentuknya himpunan. Yang pertama pastilah himpunan kosong, gitu ya. Oke, elemen kedua Himpunan R. himpunan yang isinya R. Himpunan yang isinya Anggotanya berapa ini? Q ya. Oke, kemudian yang terakhir RQ. R, Iya. jadi ada kandidatasnya ada 4. 4. Misalkan yang nomor 12. Dan ternyata milihnya nomor-nomor awal ya. Nomor 12 ini bacanya bagaimana berarti? Elemen dari kuasa. Elemen kuasa, Himpunan. himpunan kuasa, himpunan yang isinya 1, 2, 3. X merupakan elemen dari himpunan kuasa, Iya. dari himpunan yang isinya 1, 2, 3. Oke, jadi begini, cara mengerjakannya yang nomor 12 bagaimana berarti? Kita harus mencari apa dulu? Kita harus menentukan Yang termasuk. Himpunan kuasa. himpunan kuasa dari 1, 2, 3 ya? Iya. 2, 3. Ya, kita. Ini anggaplah P cantik ya. 1, 2, 3. Oke, di sini berarti kita punya Yang kosong. kandidatasnya 3, berarti isi dari himpunannya ada. Katanya sejumlah berapa? 8. Oke. Yang elemennya 1, 2, 3, 3, 2, 1, 3, 2, 3. 2,3. 1, 2, 3. Nah, kemudian yang diminta yang nomor 12, himpunan nomor 12 itu berarti yang ada duanya. yang ada Duanya. Jadi yang di dalam kurung kurawal ini semuanya si X kan? Tetapi yang diminta X di sini itu yang hanya ada Duanya. gitu ya. 2. Jadi himpunan 12 itu isinya hanya siapa di sini? 2, Himpunan 2, 1,2. 2,3, 2,3, 2,3. Oke. Nah, jadi cara menjawabnya seperti itu. Jadi ditentukan dulu si himpunan kuasanya. Oke, yang B. Yang B ini disuruh menentukan kardinalitasnya. Yang nomor 13. Bacanya bagaimana itu? Himpunan kuasa himpunan kuasa dari himpunan kuasa dari himpunan kuasa. Oke, kalau bingung, kita punya nomor 14 dulu deh, sebelum ke 13 ya. Karena 14 ini hanya 2 kan ya? Ya. Jadi, misalkan kita punya koordinat si A itu M. Berarti, kardinalitas dari himpunan kuasanya, di sini kita oleh kardinalitas P dari si A
Itu sama dengan berapa di sini? 2 pangkat M. 2 pangkat M. 2 pangkat M ya. Nah, kemudian yang diminta adalah himpunan Kuasa dari himpunan kuasa A. Kardinalitas kuasa dari kardinalitas kuasa A. dari himpunan kuasa dari 2 pangkat 2 pangkat M. himpunan kuasa. berarti saya geser dulu lah. Saya geser agak ke atas. Nah, sehingga yang bawah ini kita peroleh himpunan kardinalitas dari P, C, P, C, A. E, A, sama dengan 2 pangkat 2 pangkat M. 2 kali 2 pangkat M. 2 pangkat 2 pangkat M. 2 pangkat 2 pangkat M. 2 pangkat 2 Ini ya? pangkat M. 2 pangkat 2 pangkat M. Ya, semoga kalian gak bingung. Shift 6 itu pangkat. Jadi yang nomor 13 ya, ngikuti. Nah, mungkin nanti ngeceknya dari nomor 5 ini. Bisa. Jadi, nanti bentuknya seperti apa sih? Nah, itu asik gitu. Nanti kita bahas di forum. Next. Operasi pada himpunan. Ada gabungan, irisan, dan selisih. Misalkan kita punya 2 buah bilangan, A dan B. Gabungan atau union dari A dan B adalah, dinotasikan ini, adalah himpunan yang beranggotakan X, di mana X itu anggotanya anggotanya A atau X anggota B. Sedangkan kalau irisan, intersection, itu X, di mana X itu anggota A dan X anggota B. Saya rasa kalian juga sudah tidak asing. Untuk selisih, A min B, itu isinya atau anggotanya X, di mana X itu elemen himpunan A, tetapi bukan elemen B. Menghafalkannya biasanya di sini atau, berarti notasinya U ini, dan berarti notasinya mirip N. Biasanya saya seperti itu, menghafalkannya. Oke, misalkan contohnya, saya punya himpunan A ini, beranggotakan ADH 123, WDEF 135. Berarti A gabung B-nya, A, anggotanya apa saja? A, D, E, F, G, 1, 2, 3, 5, gitu ya. Irisan berarti kita lihat elemen yang ada di A dan B. D1, D13. Bagaimana dengan A min B? A tapi tidak ada di B. A2. Oh, 5. Jangan sampai keliru ya. Ada di A, tapi tidak ada di B. Jadi, jawabannya A, H, dan 2. Oke, bagaimana dengan B union A, gabungan A? E, F, 5. Bagaimana? ADEFH 1235. Ayo, gimana? E, F, 5.
B gabung A sama dengan A gabung B. Nah, jadi B gabung A itu sama dengan Gabung B. gabung B. B iris A A irisan B. sama dengan A iris B. Jadi di sini bisa saya tulis A. Yang bawah ini A iris. Wah, ini yang agak susah. Kok B min A. Apakah sama dengan A min B? Tidak. Tidak. Hati-hati. Jadi ini tidak berlaku komutatif. Nah, yang B min A jawabannya berapa? F5. Ada di B, tapi tidak ada di A. Apa? F 5. Jadi itu hati-hati untuk yang selisih ya. Selisih tidak bersifat komutatif, jadi A min B tidak selalu sama B min A. Ya kadang tergantung kasusnya, himpunannya apa, bisa mengakibatkan A min B sama dengan B min A. Oke, soalnya lumayan banyak. Jadi kita punya A, B, C, gitu. Oh, ini jawabannya tidak ada yang sama. Baguslah. Oke, misalkan langsung saya tembak yang I aja. Yang I, berapa jawabnya di sini? Himpunan kosong. Himpunan kosong. Himpunan? Kosong. Karena semua anggota di C ada di B. Oke. Kemudian yang nomor 2, inilah F aja. A irisan C. A irisan 248. 248. Atau sama dengan siapa di sini? C. C iris A. Karena apa di sini? C itu Karena setiap himpunan anggota himpunan C C adalah himpunan bagian A. Nah, karena C itu himpunan bagian dari A. Jadi ketika diiriskan ya pasti si C itu sendiri gitu ya. Minggu depan kita bahas diagram Venn, akan membahas itu. Kalau himpunan bagian menggambarkannya bagaimana. Oke, misalkan yang nomor 3. Nomor 3 ini kalian perlu mencari, kayaknya seru yang nomor F deh. Kalau misalkan kalian ketemu F, berarti langkah kalian terlebih dahulu menentukan apa di sini? himpunan kuasa dari A, yang dari B, gitu ya. Kemudian nanti diisikan. Oke, kita cari dulu. P cantik A-nya, himpunan kuasa dari si A-nya. Kosong. 0, 1, 0,1. himpunan yang isinya 1, himpunan yang isinya 1, himpunan yang isinya 0,1. Nah, gini ya. Oke, kemudian himpunan kuasa dari si B.
kosong, kosong, 1, 2, 1,2 atau B. himpunan yang isinya 2, himpunan yang isinya 1, himpunan yang isinya 2, 2 B. B. ini B. Nah, dari dua himpunan ini, kalau diiriskan berarti bentuknya apa di sini? Himpunan isi Himpunan himpunan kosong. kosong Himpunan sama kosong, himpunan satu. himpunan yang isinya 1. Himpunan yang isinya 2. Ada lagi? Enggak. Sudah. Sudah, jadi hanya dua ini saja ya. Jadi elemennya di sini juga berbentuk suatu himpunan. Jadi hati-hati dengan notasi-notasinya. Yang nomor 4. A sama dengan himpunan yang anggotanya B, C, D. B-nya himpunan yang anggotanya AB. Oh, ini pertanyaannya sama. Soal ABC-nya sama, hanya himpunannya yang beda. Mungkin yang mana enaknya? Mau pilih mana? Apa? B? B. Oke. Kalau kita mau mengerjakan yang B, berarti yang harus kita lakukan apa dulu? Keraskan dulu. Kita mencari kartesian kemudian hasil kali kartesian B kali B. jadinya B gitu ya. Berarti kalau misalkan saya kerjakan yang apa saja? Nomor 4B. Berarti kita mencari ini sama dengan isinya apa saja? Himpunan B, A. Oh, ayo kok himpunan. Apa? A, B, A. Namanya masanya terurut gitu ya. Oh ya. B, A, A, B, B, C, C, A, B, C, C, B. B. Kemudian yang B. B kali B. Hasil kali kartesian dengan dirinya sendiri. A, B. Oke, dari sini kemudian kita gabung ya. Oke, jadi kita dapatkan B sama B, A sama B, B. Sabar. B, A dulu. B, B. Saya copy elemen di sini aja ya. Kemudian nanti tinggal ditambahkan yang belum ada ya. Iya. Berarti A, A, B. B, A, B, B. B-nya Sudah. Oh iya sudah. sudah ya? Sudah. B-A sudah, B, B sudah. Jadi kalau ditanya kardinalitasnya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. D itu
Apa? Miring. Ada koreksi? Oke, jadi itu materi kita hari ini. Oh, ini ada latihan lagi. Sebelum ke tugas. Ini masalah gambar. Nanti ajalah di forum. Sekarang penentuan tugasnya aja. Jadi ada 3 soal. Karena tadi kita membahas 3 soal ya. Silakan dicatat untuk dikerjakan di buku masing-masing. Tugasnya nomor mana ya? 3E. Jadi ini 3E ini. Oh, nggak bisa. Jadi 3E. Kemudian sudah dicatat? Ini ada di exercise. Saya lupa exercise berapa ya. Pokoknya ada di buku kok. Kemudian yang 1.4 ini mana ya? Tadi kita sudah bahas nomor 12. Nomor 18. Yang exercise 1.4 nomor 18. Kemudian yang 1.3 exercise 1.3 nomor 16 wis. Susah dah. Enggak. Tadi sudah lumayan berat. Ya, nomor 8 aja. Jadi A8 yang 1.3. 1.4-nya tadi berapa? 18 ya? 18. Yang operasinya nomor 3E. Iya. Jadi ada 3 nomor untuk tugasnya. Yang forumnya bisa dikerjakan selain tugas itu tadi. Oke, ada pertanyaan untuk materi hari ini? Kalau tidak ada, bisa Bu. kita akhiri. Ya. Bu, kalau misalnya menulis himpunan kosong itu bisa pakai angka huruf O dicoret itu bisa kan Bu? Nggak harus pakai kurung kurabel gitu. Karena di sini saya tidak di keyboard tidak punya notasi itu, jadi bebas, boleh. Kalau nulis ya saya biasanya pakai yang ini memang. Ada pertanyaan lain? Nanti bisa. Saya bertanya. Apa? Itu Bu, kalau hasil Cartesian kan ada yang kurung kurawal sama kurung yang itu loh Bu, tengah lingkaran itu apa Bu? Itu ya, itu bisa dikalikan. Maksudnya seperti apa yang mau di sini? Itu loh Bu, yang kan kemarin Cartesiannya kan kurungnya itu bukan kurung kurawal ya. Iya, terus? Terus apakah bisa dikalikan dengan yang sekarang itu loh Bu, yang kayak himpunannya? Coba kemarin kalau hasil karya Cartesian itu kan operasi antar himpunan. Kalau kamu mengalihkan elemen dengan himpunan ya tidak terdefinisi. Paham nggak maksud saya? Jadi pertanyaanmu ini kan misalkan gini. Ya, Bu. A, B di hasil kali Cartesian dengan himpunan misalkan yang isinya 2 dan 3. Ini tidak terdefinisi. Kenapa? Karena kita tidak punya definisi hasil kali Cartesian antara elemen dengan himpunan. Kita hanya punya definisi hasil kali Cartesian itu antar himpunan. Iya, Bu. Terima kasih. Ya, ada yang lain? Bu, saya mau tanya, buat forum diskusinya itu ngerjakan terserah Bu ya? Apa kurang kedengaran? Buat forum diskusinya itu kita ngerjakan terserah Bu ya? Iya, benar. Nanti, sebenarnya saya belum buat forum habis inilah. Oke, saya akhiri dulu di forum Zoom-nya. Nanti kita lanjut di forum aulanya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ibu,
Sebentar, saya tutup dulu. Saya akhiri pertemuan di Zoom-nya. Kita lanjutkan di forum aulanya. Jika ada pertanyaan lanjutan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat